Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvita, kelas keperawatan A semester 5 dari kampus Tikiapa Makassar, yang akan menjelaskan benih prostatik hiperplasia atau disingkat dengan BPH. Di mana BPH adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh faktor penuaan, di mana prostat mengalami pembesaran, memanjang garis ke dalam kandung kemih dan menyumbat aliran urin dengan cara menutupi orifisium ureter. Nah, untuk memperbaiki aliran urin dan menghilangkan retensi urinari akut biasanya dilakukan dengan pembedahan prostektomi. Kemudian apa sih penyebab dari prostat atau BPH sendiri? Di mana semakin bertambahnya usia, kadar hormon testosteron akan menurun dan sebaliknya hormon estrogen akan meningkat. Kondisi ini menyebabkan sel prostat berkembang dan menyebabkan pembesaran pada prostat. Nah, selain bertambahnya usia, penyebab lain terjadinya prostat yaitu adanya anggota keluarga yang mengalami BPH, obesitas, memiliki gangguan jantung koroner dan diabetes mellitus tipe 2, mengalami disfungsi ereksi dan jarang melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Nah, gejala yang dirasakan biasanya buang air kecil menjadi lebih sering, lebih dari 8 kali dalam sehari, sulit menahan buang air kecil, harus mengedan saat buang air kecil, pancaran air seni lemah, kemudian di akhir berkemih air seni keluar menetes, kemudian mengompol, nyeri saat ejakulasi dan saat buang air kecil. Nah, bila gejala yang dirasakan tergolong ringan, para pasien bisa melakukan penanganan secara mandiri untuk meredahkan gejala, yaitu dengan menghindari minuman apapun 1 atau 2 jam sebelum tidur, membatasi asupan minuman yang mengandung kafein dan alkohol, membatasi konsumsi obat pilek yang mengandung dekogestan dan antihistamin, tidak menahan atau menunda buang air kecil, membuat jadwal untuk buang air kecil minimal tiap 4 atau 6 jam, menjaga berat badan ideal dengan menjalani pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur dan rutin melakukan senam kagak, serta mengontrol stres dengan baik. Untuk penelaksanaan sendiri dibagi menjadi 4 derajat stadium. Nah, pada stadium 1 biasanya belum memerlukan tindakan bedah, hanya diberikan pengobatan penghambat saja. Kemudian untuk stadium 2, indikasi untuk melakukan pembedahan biasanya dianjurkan untuk reaksi endoskopi melalui uretra dan transuretra. Kemudian untuk stadium 3, pada stadium 2 tadi kan reaksi endoskopi dapat dikerjakan, dan apabila diperkirakan prostat sudah cukup besar sehingga reaksi tidak akan selesai dalam 1 jam, sebaiknya dilakukan pembedahan terbuka. Pembedahan terbuka dapat dilakukan melalui transfisika. Untuk stadium 4, pada stadium ini biasanya dilakukan adalah pembebasan penderita dari retensi urin total dengan memasang kateter atau sistomi. Nah, pada penderita yang keadaan umumnya tidak memungkinkan dilakukan pembedahan, dapat dilakukan pengobatan konservatif dengan pemberian obat penghambat, di mana pengobatan konservatif adalah dengan memberikan obat anti-androgen yang menekan penanganan LH. Kemudian untuk manifestasi klinisnya yaitu gejala umum, kelihatan anoreksia, mual dan muntah, dan rasa tidak nyaman pada epikrisisi yang dirasakan oleh lansia sendiri. Kemudian untuk berdasarkan keluhan, pada derajat 1 penderita merasakan kelemahan pancaran air kemih, kemudian kencing tak puas, frekuensi kencing bertambah terutama pada malam hari. Untuk derajat 2 adanya retensi urin, maka timbullah infeksi, penderita akan mengeluh waktu miksi terasa panas dan kencing malam bertambah hebat. Untuk derajat 3 timbullah retensi total. Bila sudah sampai tahap ini maka bisa timbul aliran rektum di atas, timbullah infeksi aksenden. Untuk pengobatannya, tidak semua kasus BPH harus diobati. Sebelum memberikan pengobatan, dokter akan menentukan dahulu berapa berat gejala BPH yang mengganggu kehidupan penderitanya. Bila gejala yang muncul hanya gejala ringan yang tidak mengganggu aktivitas, maka pengobatan tidak perlu diberikan dahulu. Namun bila penderita merasa terganggu dengan gangguan berkemih yang dialami, maka dokter akan memberikan obat untuk mengurangi gejala dari BPH yang dirasakan oleh penderita tersebut. Nah, kemudian pada pria berusia 6 tahun ke atas sebaiknya melakukan pemeriksaan ke dokter secara rutin, terutama bila mengalami gangguan buang air kecil. Bila tidak ditangani, terhambatnya aliran urin akibat BPH dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal dan kandung kemih. Kemudian untuk mencegah sendiri, hingga saat ini belum ada usaha yang terbukti efektif untuk mencegah timbulnya BPH atau hibenik prostatik hiperplasia, di mana menjaga bobot ideal untuk menjalankan pola hidup sehat serta menjauhi rokok bisa membantu menjaga kondisi tubuh untuk terhindar dari prostatik hiperplasia. Sekian dan terima kasih.